Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor perikanan Indonesia, bagaimana strategi, kemudian peluang dari upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa lagi menggrab potensi yang ada di pasar global. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Fortune Business Insight memperkirakan market size produk perikanan global menyentuh 605,46 miliar dolar Amerika atau setara 9.723 triliun rupiah di tahun 2029 mendatang. Dan untuk menangkap peluang tersebut, KKP mengklaim komoditas perikanan bisa diolah menjadi berbagai varian produk, mulai dari raw material yang bisa langsung dimasak, kemudian pengolahan pakan hewan ternak, produk kesehatan, kosmetik hingga farmasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menawarkan investasi di sisi hilir komoditas kelautan dan perikanan. Selain peluangnya yang terbuka, Fortune Business Insight memperkirakan market size produk perikanan global menyentuh 605,46 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 9.723 triliun rupiah pada tahun 2029. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo memaparkan, komoditas perikanan bisa diolah menjadi berbagai varian produk, mulai dari raw material yang bisa langsung dimasak, kemudian pengolahan pakan hewan ternak, produk kesehatan, kosmetik, hingga farmasi. Adapun analisa daya saing 5 komoditas prioritas yakni pasar udang global misalnya, senilai 60,4 miliar US dollar di tahun 2023. Kemudian rumput laut 16,7 miliar US dollar, tilapia 13,9 US dollar, dan kepiting rajungan 879 miliar US dollar, serta lobster menyentuh 7,2 miliar US dollar di tahun yang sama. KKP juga telah merespon permintaan pasar dengan penyediaan bahan baku secara kontinu dan sesuai standar baik jenis, ukuran, hingga mutu. Sementara itu, guna meningkatkan minat investasi di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif. Di antaranya tax allowance berupa keringanan pajak penghasilan dari nilai investasi atau 5% per tahun selama 6 tahun. Lalu investasi allowance berupa pengurangan laba bersih sebesar 60% dari total nilai investasi untuk 6 tahun atau 10% setiap tahun. KKP juga siap mendampingi para pelaku usaha agar bisa mengakses insentif tersebut. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pasar perikanan global yang diproyeksikan tembus 9.723 triliun rupiah. Kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Budi Wibowo. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia AP5I. Halo, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Ya, salam sehat. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan bicara mengenai sektor perikanan begitu. Indonesia, negara maritim. Apakah seiring sejalan juga dengan fokus pemerintah untuk mengembangkan produk-produk perikanan di Indonesia, di mana tadi Fortune Business Insight memperkirakan market size dari perikanan global menyentuh 605,46 miliar dolar atau 9.700-an triliun begitu di tahun 2029 mendatang. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan potensi yang besar ini? Yang saya kira dari studi itu sangat masuk akal ya. Memang dunia perikanan global itu pasarnya sangat besar. Pasarnya sangat besar. Tapi seperti tadi yang Mas sampaikan, Pak, itu baru potensi, Mas. Ya. Potensi itu tidak ada artinya kalau tidak ada realitas gitu, dalam arti tidak, bagi kami kalau tidak mencapai bisa mendapatkan market itu ya percuma saja. Kita itu bangsa ini sering banyak bicara tentang potensi gitu ya. Potensi misalkan perikanan yang ikan ada sekian juta ton, potensi ini dan potensi itu. Tapi itu nggak ada artinya, seperti ikan yang dikatakan sekian juta ton, itu nggak akan ada artinya kalau ikan itu masih di laut gitu. Masih belum bisa kami olah. Nah, itu juga nggak ada. Sama juga di sini, Mas. Jadi makanya dengan potensi yang hampir katakanlah 10 ribu miliar dolar kan nggak saya, besar sekali ya. Nah, itu ayo kita bersama-sama dari pemerintah, dari swasta, kue yang sebesar itu ayo kita sebagian kita makan.
bersama-sama. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Ya, menarik kalau saya garis Dalam bawahi Anda sampaikan tadi adalah realita begitu, tidak sesuai dengan realita yang ada. Seperti apa sih kondisi realnya begitu yang dialami teman-teman pelaku bisnis yang sudah berkecimpung lama begitu di sektor perikanan Indonesia sejauh ini, Pak Budi? ya kalau kita bicara tentang pasar global ya, Hmm, kita selalu mendengungkan kita potensinya sangat besar kendaraan maritim. Tapi ini saya hanya mengutip data dari sahabat saya, Pak ya, Indra Sugandi dari Apindo ya, Ketua Perikanan Apindo, mengatakan bahwa dari data beliau urutan kita ekspor perikanan itu masih nomor 11 dari seluruh oke. dunia. Kita itu nomor 11, itu kan ya sangat menyedihkan ya, kita negara maritim hebat. Saya beri contoh ya, kita kalau bicara pasar ini, udang aja, udang ekspor kita itu sekitar 2, sekian miliar US dollar. Hmm, Total pasar saat ini perkiraan saya sekitar 32 miliar US dollar. Berarti kita hanya sekitar 6-7%. oke. Tuna, kita bicara tuna. Tuna ekspor kita nggak sampai 1 miliar, atau hampir lah, atau sekitar 1 miliar US dollar. Pasar tuna di seluruh dunia sekitar 16 miliar US dollar. Berarti hanya sekitar 6%. Jadi intinya kita sebenarnya di pasar global ini masih belum dikatakan hebat. Oh, masih Kita anak bawang masih, begitu? ya begitulah, masih baru mencoba menjadi hebat. Dan mudah-mudahan dalam waktu mendatang kita betul-betul menjadi hebat. Gitu, Oke. Mas. Nah, lantas bottleneck di mana? Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke kita dikelilingi oleh lautan besar, bahkan danau-danau besar pun juga ada di Indonesia. Jadi potensi perikanan baik yang laut maupun tawar kan harusnya sangat besar sekali dan tentu kontribusinya bisa besar juga dong terhadap negara, Pak Budi. Ya, jadi begini, kalau kita bicara apa adanya, Mas. Ya. Jadi sebenarnya permasalahan utama kita di sektor perikanan adalah sektor hulu. Hmm. Sektor hulu itu yang menyebabkan, karena sektor hulu produksi kita nggak naik-naik ya, jadi stagnan produksi kita itu, sehingga dan harga pokok produksi yang tinggi, kita sulit untuk bersaing dengan negara-negara kompetitor seperti Ekuador, Vietnam, India dan lain-lain. Nah, saya ini agak panjang ya Mas Iya, Prasetyo iya, iya. untuk menjelaskan itu dulu. Sebenarnya kalau permasalahan sektor perikanan kita bahas berhari-hari bisa, tapi karena waktunya terbatas. Nah, sekarang permasalahan di sektor hulu itu saya yang utama aja ya. Pertama ya, adanya peraturan-peraturan yang tidak pro terhadap industri. Ya, saya beri contoh misalkan PP 85 tahun 2021, kenaikan PNBP yang besar dan juga ada ancaman-ancaman denda yang sangat luar biasa. Nah, kalau PNBP di sektor hulu sudah besar, tentunya kita harga pokok produksi kita akan naik. Oke. Kita nggak akan bisa bersaing di dunia internasional. Saya mengabarkan seperti ini. Ini ibaratnya ya, seperti pengusaha ayam gitu ya. Sudah diganggu sebelum ayamnya bertelur. Seharusnya apa? Seharusnya industri ini harus kondusif ya. Biarkan ayam itu bertelur. Setelah itu silahkan ambil sebagian telurnya pemerintah. Melalui apa? Melalui BPK, melalui PP, melalui yang lain-lain. Bukan PNBP di sektor hulu yang sangat tinggi. Itu justru itu. Itu yang pertama. Yang kedua saya beri contoh aja lah beberapa peraturan Mas ya. Secara mengejutkan pemerintah memasukkan perikanan dalam PP 36 2023. Yaitu keharusan menyimpan devisa kalau ekspornya di atas 250.000 dalam waktu 30% dalam waktu 3 bulan. Iya, Nah, DHE ya. banyak DHE ya. Ya ini yang paling terkena ya, anggota kami, teman-teman kami yang bergerak terutama ada banyak sekali ya, di Grab Meat ya, yang nilainya besar di atas 250.000. Oke. Nah bayangkan aja, untung kami nggak sampai 5%. Kami disuruh menyimpan devisa, menabung 30% selama 3 bulan. Bagaimana usaha itu bisa bertahan? Ya itu. Saya beri contoh lagi ya Mas Prasetyo ya. Oke. Banyak sekali Mas. Saya kira teman-teman itu semua sangat senang ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya Mas. Wah, kami itu sangat berharap Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa menyederhanakan perizinan. Iya, iya. Ya. Nah sekarang saya beri contoh aja. Contoh izin untuk tambak udang. Itu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja mungkin sekitar 23. Jadi kalau Mas Prasetyo mau buka tambak, itu perlu sekitar 23 izin. Oke. Nah, 23 kami sangat menghargai ya upacara dari pemerintah dalam itu Kemenko Marves.
berupaya sekuat tenaga, berkoordinir dari berbagai kementerian Ya. untuk menyederhanakan perizinan. Dan memang jadi sederhana, kurang lebih menjadi 3. Tapi apa yang terjadi? 3 tadi tuh punya anak, punya cucu. Gitu. Oke. Ya, Jadi kalau istilahnya izin, memang izinnya cuma 3, tapi ada persetujuan. Beda istilah aja, Mas. Oke. Beda. Jadi itu yang menyebabkan jalur kami jadi secara sulit, kelembagaan sudah dipangkas, tapi perizinannya justru beranak pinak begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya, Pak Budi. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan market share Indonesia di pasar global untuk produk-produk perikanan kita. Apa saja? Ada rumput laut sekitar 16,4%, kemudian tilapia 9,7%, udang 6,7%, kepiting rajungan 1,9%, dan lobster 0,5%. Ini produk-produk Indonesia begitu yang sudah tembus ke pasar internasional. Lantas kita lihat realisasi investasi untuk sektor kelautan dan perikanan. 2022 ada 8,75 triliun, kemudian di tahun 2023 lalu berkembang menjadi 12,07 triliun rupiah. Naiknya lumayan 38,02%. Nah, lagi-lagi kita akan tanyakan nanti apakah kenaikan investasi ini langsung berkorelasi ya dengan bagaimana sektor hulunya juga bisa dibenahi lagi dari sisi produksi dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Wibowo. Ya Pak Budi, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita sempat tertunda ini bicara bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan begitu oleh asosiasi tadi dengan berbagai tantangan yang Anda katakan, ada penerimaan negara bukan pajak, devisa hasil ekspor begitu, dana keuntungan 5% yang harus disimpan 30%. Nah, ini bagaimana sikap, mungkin langkah yang sudah ditempuh teman-teman asosiasi begitu yang bergerak ataupun berkecimpung di sektor perikanan nasional? Silakan. Ya, oke. Mas Prasetyo, kami jujur saja hubungan kami terus berkomunikasi sangat intens dengan pihak pemerintah. Dengan pemerintah, baik itu dengan Kemenko Marves, dengan KKP, dengan Kemenko Equin, untuk membahas peraturan-peraturan yang memberatkan. Contohnya PP 85 tadi yang saya sampaikan. Oke. Dan sebagainya. Nah, ini kami mendengar bahwa sebenarnya pihak pemerintah sudah setuju untuk merevisi tadi, tapi ya sudah setahun masih belum juga revisinya keluar, ini yang kami. Begitu juga PP 36 yang saya tadi, kami juga sudah mendengar bahwa pemerintah akan menyetujui sektor perikanan untuk dikeluarkan dari PP 36. Ya mudah-mudahan secepatnya, karena ekspornya perikanan terutama rajungan itu sudah ya kembang kepis. Kami sangat mengkhawatirkan ini. Kalau aturan-aturan ini tidak segera dibenahi, Mas, pasar kami ini ditinggal oleh negara lain gitu. Karena harga kami kan sangat tinggi. Nah, itu yang jadi masalah. Tadi kan di layar kan ada investasi. Gitu. Ya. Kalau menurut saya investasi ini akan sangat bisa kita lakukan kalau aturan-aturan tadi atau yang menakutkan itu. Jadi contohnya mungkin Mas Tor bisa Bapak. PP 85 itu ada 2 hal ya. Bukan hanya kenaikan PNBP, Mas, tapi aturan-aturan denda yang istilah saya itu bukan menakutkan, tapi mengerikan. Wow. Jadi silakan Mas Prasetyo baca di situ. Iya. Di situ ada kalau kita melakukan ini, kalau berbudidaya seperti ini, tidak melaporkan seperti ini, diancam denda sekian persen dari ini. Atau ada juga yang dendanya itu ribuan persen. Ancaman-ancaman seperti ini yang tidak selayaknya ada dalam peraturan-peraturan kita. Itu amat menakutkan investor. Jadi sekali lagi kami mendengar bahwa dari pihak pemerintah sudah menyetujui PP 85 untuk direvisi. Mohon segera diterbitkan revisi. Gitu, Mas. Oke, nah berarti memang kalau kita lihat lebih dari sisi payung hukum begitu ya, bagaimana regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah nampaknya masih belum pro nih terhadap dunia usaha di sektor perikanan. Nah, tapi kan tadi tantangan di dalam negeri ini harus segera dikikis. Dalam artian kita harus berkontribusi terhadap bagaimana pangsa pasar global tadi bisa terserap. Nah, apakah ini akhirnya ada solusi ya paling tidak yang sudah ditawarkan baik dari AP5I kemudian juga dengan pemerintah sudah ketemu begitu, karena kan ini
implementasinya Pak yang ditunggu dari teman-teman sejauh ini? Kalau setahun ini sudah cukup lama dibandingkan dengan beberapa sektor lain begitu. Apakah perlu digeser begitu bahwa sektor perikanan menjadi sektor prioritas juga kah atau bagaimana nih Pak? Jadi begini, Ya. pertama kami sudah bertemu berkali-kali dan Hmm. sudah sepaham Mas, tapi kan ada birokrasi untuk merubah aturan. Hmm. Nah itu Oke. yang nggak gampang. Misalkan berubah PP 85, Iya, iya. birokrasinya itu kan rumit gitu. Meskipun para pihak terkait dari pemerintah sudah setuju untuk PP 85 dirubah, Iya, tapi iya. ada birokrasi yang panjang. Mohon birokrasi perubahan PP 85 atau lagi perubahan PP 36 Ya. itu mohon dipercepat, itu yang pertama. Yang kedua ini, ya saya mohon maaf, saya mengatakan, kalau pandangan saya ini, ya tadi kan Mas Resto ingin perikanan prioritas, saya sangat setuju. Oke. Kenapa? Karena saya pribadi menganggap saat ini perikanan itu anak tiri di negeri ini. Hmm. Kenapa kami mengatakan anak tiri? Ya, contohnya aja contoh aja paling sederhana. Ya. Kami bandingkan perikanan dengan sektor pertanian. Gitu. Sektor pertanian, ya. Sahabat-sahabat teman-teman kita dari Jiwa Pertanian. Kalau mereka menanam padi dan sebagainya itu gampang sekali, ya. Kalau kami berbudidaya, itu kan sama dengan menanam sebenarnya. Cuma beda yang ditanam cuma ikan, gitu kan. Oke. Tapi aturannya banyak banget gitu loh. Oh. Yang kedua, keperpihakan pemerintah dalam anggaran gitu ya. Iya, iya. Contohnya gini, kembali lagi kenapa saya mengatakan bahwa kami itu anak tiri. Contohnya misalkan, anggaran PUPR untuk perbaikan irigasi, yang diperbaiki lebih banyak irigasi pertanian itu ya, dari sumber air ke sawah-sawah. Oke. Sedangkan irigasi untuk tambak-tambak rakyat, tambak-tambak tradisional budidaya, Mas Prasetyo lihat, saya bisa kirim datanya, Iya. berapa ratus muara-muara sungai kita yang tersumbat, sehingga menyebabkan air laut tidak bisa lancar masuk ke tambak-tambak saudara-saudara kita petambak tradisional, sehingga salinitasnya sangat rendah, menjadi penyakit dan sebagainya. Ayolah, saya setuju Mas Prasetyo, ayo diusulkan IDX Channel jadi prioritas. Dana-dana, maaf anggaran ini kan bukan hanya KKP ya, dengan kementerian-kementerian lain yang berkaitan dengan perikanan. Nah, infrastruktur ini seperti irigasi, perbaikan muara-muara sungai ini, ayo karena jadi prioritas, mohon pemerintah bisa perbesar. Saya kira itu Mas. Oke. Masih ada permasalahan tapi kita tidak boleh berkecimpung dengan permasalahan yang sama. Tapi ini kita bisa menangkap peluang industri tadi dengan beberapa produk perikanan Indonesia yang masih menjadi andalan untuk kita ekspor. Kita akan bahas nanti strateginya apakah masih bisa seiring sejalan begitu dengan pengembangan produksinya. Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Budi, kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Budi Wibowo, Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia AP5I. Baik Pak Budi, nah ini dia. Bagaimana kalau kita fokus lagi begitu, upaya menggrab pangsa global, kemudian juga bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri, sambil seiring sejalan juga kita meningkatkan dari sisi produksi, kemampuan teknologi, dan juga mungkin payung hukumnya yang lebih kuat lagi nih Pak. Seperti apa nih, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat produk-produk yang kita ekspor ya, yang utama adalah udang, andalan kita ya, udang, kemudian tuna, kemudian cephalopods ya, cephalopods itu squid, atau cumi-cumi ya, cumi-cumi, gurita gitu ya. Terus kemudian crab meat, daging kepiting, kemudian seafood, itu lima produk utama kita Mas ya. Tapi sebenarnya di balik, kalau dikatakan apakah hanya 5 produk itu tidak. Pasti hampir semua potensi kita banyak potensi untuk ekspor. Misalkan saya katakan di sini tilapia, kemudian bandeng, barramundi, patin dan banyak sekali. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana sih tren produk ke depan itu bagaimana tren. Nah, kalau kita bicara pasar ini dengan perubahan lifestyle dari para konsumen di seluruh dunia, ini sekarang semakin menghendaki produk-produk yang istilahnya adalah ready to cook, ready to eat, gampang dimasak ya, karena para ibu-ibu sekarang banyak yang bekerja pengen cepat dan sebagainya. Jadi itu yang akan menjadi tren, baik itu
itu di udang, tuna dan lain sebagainya. Saya informasikan Mas Basto, ya alhamdulillah udang Indonesia saat ini untuk produk breaded shrimp ya, udang yang berlapis tepung roti. Kalau tahun 2019 lagi yang lalu kita nomor 4 di Amerika. Ya. Mulai tahun 2020 alhamdulillah kami menjadi nomor 1 di Amerika untuk produk-produk value added breaded shrimp. Ready to cook, ready to eat. Nah, Baik. tren berikutnya dari ready to cook itu adalah sekarang pasar juga meminta yang berbumbu, seasoning, ya ada bumbunya gitu. Oke. Jadi udang tepung roti yang berbumbu. Nah, ini adalah tren. Jadi kami menghimbau kepada para pelaku pengolahan perikanan, ayo perbanyak produk-produk value added ya, produk-produk ready to cook, ready to eat, produk-produk seasoning. Itu agar kita bisa mencapai atau memperbesar pasar kita pasar global. Baik. Berarti memang sudah sesuai dengan hilirisasi kalau kita lihat nanti ada penambahan nilai yang diberikan begitu daripada raw material yang kita ekspor dalam bentuk ikan utuh tapi ternyata bisa kita olah di sana. Berarti kan di situ ada penciptaan lapangan pekerjaan, ada tambahan rantai produksi lagi yang mungkin bisa meningkatkan lagi dari sisi pendapatan bagi perusahaan kah begitu Pak Budi? Ya jadi saya setuju hilirisasi ya, tapi artinya semakin banyak kita ke proses ke ready to cook, ready to eat. Tapi saya ingatkan di sini ya, tidak semua produk itu lebih diolah, lebih bernilai tambah. Oke. Contohnya kalau udang black tiger ya, udang Hindu yang gede-gede itu, utuh, itu mahal harganya Mas. Tapi kalau dipotong kepala, dikupas malah murah gitu. Contoh lain kedua, ikan misalkan di kakap itu, yang ukuran satu piring ya, size 800, 700 gram sampai itu mahal harganya. Kalau di filet malah turun harganya. Ya. Jadi saya setuju hilirisasi dengan catatan untuk ikan-ikan jenis ikan yang memang mempunyai nilai tambah kalau dilakukan hilirisasi. Dan tidak semua ikan mempunyai nilai tambah kalau dihilirisasi, bahkan yang akan ada beberapa jenis ikan yang akan turun nilainya kalau dihilirisasi. Jadi istilahnya hilirisasi secara selektif. Hilirisasi secara selektif. Nah, kalau kita lihat komoditas-komoditas unggulan yang tadi sudah disampaikan begitu ada tilapia, kemudian udang, rajungan dan lain-lain ini bagaimana? Apakah budidayanya sudah sejauh ini dalam artian pemanfaatan teknologi dan lain-lain ini sudah standar internasional kah begitu Pak Budi? Ya kalau standar internasional ya tentu karena pasar kami meminta standar internasional. Kami tarik ke budidayanya juga pasti kami berupaya menyesuaikan secara internasional. Ya, kita punya CBIB, JBIB dan sebagainya itu adalah merefer standar. Jadi bagi konsumen di luar negeri jangan pernah khawatir tentang produk-produk yang kami ekspor. Pasti memenuhi aspek food safety, pasti memenuhi aspek food traceability dan memenuhi aspek sustainability. Itu yang kami terus jaga sih kalau masalah itu. Baik, itu dia. Kalau kita lihat peran pemerintah dalam mendampingi para pelaku usaha begitu, sejauh ini sudah sesuai harapan juga. Kalau tadi kan memang banyak aturan-aturan pada saat kita ingin memulai usaha begitu. Berarti kan mereka harus selalu diingatkan juga, oh ini loh pada saat kita misalnya pengembangan tambak harus ada batasan-batasannya. Kemudian nanti tambak entah apakah yang tawar ataupun yang laut begitu Pak. Jadi kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan yang sangat proaktif ya kalau untuk berkaitan dengan standar food safety, traceability, sustainability, kami terus berdiskusi bersama-sama melakukan sosialisasi. Tapi berkaitan dengan pemerintah, Mas, kami harapkan dari pemerintah itu adalah tolong yang anggarannya itu difokuskan untuk perbaikan infrastruktur. Infrastruktur itu kami butuhkan. Contohnya perbaikan pelabuhan gitu, tadi pengurukan muara sungai gitu ya. Itu lebih kami butuhkan dibandingkan bantuan-bantuan langsung, kasih jaring, kasih apa. Tolong perbaiki infrastruktur, perbaiki irigasi, perbaiki jalan-jalan. Ya, anggaran pemerintah sebenarnya fokus pada infrastruktur, bukan pada hal-hal yang lainnya. Itu dari saya. Oh baik. Oke. Nah lantas kalau kita bicara dengan kondisi seperti ini harapan dari teman-teman sendiri akhirnya seperti apa nih Pak? Ke depan begitu kalau kita bicara mengenai dari sektor perikanan nasional. Kalau secara umum ya pertama jelas penyederhanaan perizinan tadi ya. Yang kedua tadi tolong disederhanakan. Terus yang kedua adalah
tadi Iya, iya. infrastruktur gitu. Dukungan infrastruktur perikanan, baik perikanan Oke, tangkap, perikanan oke. budidaya. Hmm. Kalau pemerintah melakukan 2 hal itu saja, Iya, iya. kelihatannya itu saja, meskipun itu berat ya. Itu Hmm. insya Allah yang tadi ya, yang potensi yang segitu besarnya, Iya. kita akan bermain di situ. Saya sangat optimis. Jadi penyederhanaan perizinan, Yap. yang kedua infrastruktur. Itu Oke. dibenahi oleh pemerintah bersama-sama kami ya, semua stakeholder. Ya kalau selama ini kita sekitar 5%, 6% global, saya yakin dengan itu kita bisa 10% bahkan 20% di dunia global. Saya sangat yakin kalau ada perbaikan 2 hal itu. Baik, itu dia ya harapan dan juga bagaimana keinginan pelaku usaha begitu di sektor perikanan bahwa memang fokus dari pemerintah juga bisa sama dengan sektor-sektor lainnya yang menjadi prioritas begitu di Indonesia karena kita tahu potensinya sangat besar dari produksi perikanan Indonesia dan juga untuk bagaimana kita menggrab pangsa pasar global yang tadi disampaikan sampai 9.700-an triliun di tahun 2029 mendatang. Baik, Pak Budi terima kasih banyak atas waktu dan sharing serta kehadiran yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Budi. Terima kasih Ya. Mas. Ya, terima kasih.